kejaksaan, kepolisian. Kemudian apalagi? KPK. KPK juga dia melakukan penyidikan di tindak pidana korupsi. Juga penegak hukum. Yang terakhir adalah lembaga peradilan, yaitu hakim. Kalau kami sebagai lawyer diposisikan sebagai penasihat hukum, polisi penyidikan menyerahkan pemberkasan, jaksa bawa penuntutan, hakim memvonis. Dalam konteks menegakkan hukum kita same level, kedudukan kita sama, hanya tempatnya yang berbeda. Kita sebagai kuasa hukum, terus ada polisi, terus ada jaksa, terus ada KPK, terus ada hakim. Karena proses yang terjadi dari kepolisian, kejaksaan, semua dibawa ke pengadilan. Proses hukum yang terjadi dengan azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Untuk membuktikan sebuah tindak pidana terjadi atau tidak, ranahnya adalah di pengadilan. Untuk apa? Mencari kebenaran material. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, maka siapa yang mendalilkan, dia yang akan membuktikan di pengadilan itu. Kalau ada orang pelaku kejahatan, dia mengatakan tidak melakukannya, maka kuasa hukum yang menjadi perwakilan dia menyampaikannya di muka pengadilan. Fungsi pengacara itu dan fungsi jaksa itu sebelah kiri dan kanan. Hakim di depan, karena dia pemutus. Dia yang menentukan nasib manusia dihukum atau tidak. Maka hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang memberikan keadilan bagi siapapun yang berhak mendapatkan keadilan itu, dan menghukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan dari apa yang dia lakukan. Kami tidak boleh komplain kepada hakim. Coba kita berpikir secara terminologi keilmuan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Lalu hakim adalah orang yang paling bersih, yang tidak boleh diganggu sedikit pun. Pertanyaan saya, wahai teman-temanku para hakim, banyak juga keluarga saya hakim, apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan, kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Razman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang
orang miskin Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zaro? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, dokter dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Arifin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini.